Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jadin Laode, tentunya dalam channel YouTube saya Jadin Laode Official. Channel yang concern membahas masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, rekan-rekan. Jadi dalam video kali ini saya ditemani sama sahabat-sahabat saya. Ada Asman Hamdi, ada Nur Yaman, dan seluruh rekan-rekan di sini kayaknya lagi asik kita berdiskusi. Nah, pada topik diskusi kita kali ini, rekan-rekan, pembahasan kita adalah terkait dengan dan ada putusan perkara perdata agama, yakni putusan cerai. Dalam putusan cerai ini diajukan oleh suami, berarti ini adalah cerai talak. Nah, dalam cerai talak ini, istri atau klien saya mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu adalah gugatan balik. Nah, di dalam gugatan baliknya ini, istri meminta hak-haknya. Dalam hal ini adalah nafkah idah, nafkah lampau, kemudian mut'ah, dan nafkah anak. Nah, dalam putusan ini, semua permintaan istri itu dikabulkan oleh majelis. Dikabulkan oleh majelis. Persoalannya adalah pemohon, dalam hal ini suami, tidak mau melaksanakan isi putusan. Sehingga ini dalam hukum acara dalam peradilan agama, dalam proses hukum Islam, 6 bulan diberikan waktu. Apabila dalam 6 bulan pemohon tidak melaksanakan putusan ini, maka perceraian itu dianggap batal. Nah, bagaimana kajiannya, rekan-rekan? Ini perlu kita kaji. Saya yakin dan percaya juga di luar dari perkara ini, di perkara-perkara yang sarang sering terjadi. Biasanya suami ingin menggugat cerai istri, tiba-tiba istri gugat balik, ada hak-haknya, suami enggan untuk melaksanakan isi putusan. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, rekan-rekan, di dalam pertimbangan majelis dalam gugatan ini, pada saat istri mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik tadi, itu istri menggunakan dalil bahwa suami itu memiliki wanita idaman lain, dalam hal ini berselingkuh. Nah, di dalam putusan ini, rekan-rekan, ini justru dikabulkan oleh majelis. Fakta-fakta hukum dalam persidangan itu membuktikan bahwa yang menjadi akibat pertengkaran antara istri dan suami ini karena ada wanita idaman lain, karena ada pihak ketiga, loh. Sehingga di dalam putusan ini berdasarkan perspektif hukum pidana, ini bisa menjadi delik, bisa menjadi tindak pidana. Nah, untuk upaya hukum klien tentunya ini bisa menjadi salah satu senjata untuk kemudian bisa menekan pemohon untuk melaksanakan isi putusan. Kalau tidak dilaksanakan, maka itu bisa terjadi delik. Seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam hukum pidana kita, bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan yang sah, itu ada delik pidana untuk suami yang menikah tanpa pengetahuan istri yang sah. Itu ada dalam bab tentang kejahatan perkawinan. Nah, konon di dalam fakta persidangan, suami atau pemohon tersebut tidak menikah berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, sehingga ini dianggap sebagai nikah siri. Nah, di dalam ketentuan nikah siri ini, rekan-rekan, ini bisa saja terjadi perzinahan. Kalau seandainya suami menikah tanpa sepengetahuan istri, kemudian menjalin hubungan dengan wanita idaman lain di luar perkawinan yang sah, maka itu adalah delik perzinahan. Ya. Di dalam permasalahan ini, yang kita ingin koreksi sampai ke akarnya adalah apakah itu bisa memenuhi unsur pidana perzinahan tersebut. Karena peristiwa itu, siapa yang bisa membuktikan itu? Siapa yang bisa melihat? Karena hukum acara pidana itu harus memenuhi unsur-unsur saksi.
Unsur-unsur pembuktian, 2 alat bukti yang sah. Apa yang bisa dibuktikan? Kalau kita dalam posisi ingin melaporkan, apa yang kita bisa buktikan? Nah, rekan-rekan, ini bisa menjadi bukti. Ketika ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka jelas ini bisa menjadi salah satu alat bukti. Kemudian, apakah di dalam proses mengajukan laporan itu, ketika tiba-tiba menjelang di prosesnya perkara, ketika kita melakukan laporan polisi, tiba-tiba si pemohon atau si suami ini ingin melaksanakan isi putusan, apakah itu bisa menggugurkan laporan pidana kita? Itu menjadi pertanyaan. Itu bisa menjadi, tiba-tiba kita mengajukan laporan ke polisi, tiba-tiba si suami di hadapan penyidik, ya saya ingin melaksanakan isi putusan, saya ingin melaksanakan itu, membayarlah dia berdasarkan isi putusan ini. Ini sekitar 130 juta kewajiban suami apabila ingin mengikrarkan talak di hadapan majelis, dia punya kewajiban. Tiba-tiba di hadapan penyidik, oke, saya bersedia untuk membayar. Itu kewajiban atau tuntutan hukum? Kewajiban. Kewajiban. Kalau misalkan Kewajiban apabila di dalam amar putusan ini menghukum tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah-nafkah tersebut pada diktum 3, 4, 5, dan 6 kepada penggugat sesaat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Ini berarti bahwa apabila penggugat ingin mengucapkan ikrar talak, karena ini ada perkara talak, sebelum mengikrarkan talak itu, dia punya kewajiban hukum untuk memberikan nafkah-nafkah. Jelas, di depan persidangan Pengadilan Agama Wangi-Wangi. nafkah itu hasil putusan. Hasil putusan. Hasil putusan. Iya. Misalnya, sekian nafkah yang harus kamu berikan. Saya coba bacakan. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah idah kepada penggugat rekonvensi sejumlah 25 juta rupiah selama 3 bulan. 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah 10.200.000 rupiah. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sejumlah 91.800.000 rupiah. Nah, di dalam poin 7-nya, menghukum tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah-nafkah tersebut pada diktum Itu hasil sidang. ya, kepada penggugat sesaat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak. Ini artinya bahwa ini kewajiban apabila suami ingin mengucapkan ikrar itu, maka dia punya kewajiban hukum untuk menyerahkan dulu hak-haknya berdasarkan isi putusan ini. Dan bagaimana Bung, kalau misalnya ditetapkan oleh pengadilan tentang ikrarnya, sementara belum dibayar? Tidak bisa, ini berarti tidak sesuai dengan isi amal. Prosedurnya berarti tidak Ya. sesuai. Nah, inilah rekan-rekan di dalam permohonan gugatan rekonvensi klien saya juga minta supaya penyelesaian haknya ketika dikabulkan itu sebelum pembacaan amar putusan. Nah, rekan-rekan, dalam perspektif hukum pidana kita dan perdata kita sebetulnya ini dua hal yang berbeda. Bisa saja kalau seandainya suami melaksanakan isi putusan ini, tetap ada unsur pidana. Karena peristiwa pidana itu tidak berlaku surut, non-retroaktif. Sekalipun suami melaksanakan isi putusan, maka itu tidak menggugurkan tindak pidana yang dia lakukan sebelumnya. Kalau dia menikah sah tanpa sepengetahuan istri, maka itu kejahatan perkawinan. Kalau dia berdasarkan fakta persidangan itu dia tidak menikah berdasarkan undang-undang perkawinan, maka itu perzinahan. Apa faktanya? Putusan pengadilan. Fakta lainnya adalah ada anak, ada pengakuan dan lain sebagainya. Berarti misalkan kalau putusan tadi terus di permintaan penggugat ini diindahkan, tetap ada pidananya. Inilah kemudian bagi kita suami, jangan harus ketika kita ingin menggugat istri,
maka tentu istri punya hak untuk meminta hak-haknya, kan begitu. Nah, ini bisa menjadi masalah. Bagaimana kemudian ketika suaminya ini memang tidak ingin melaksanakan isi putusan, nah, kemudian istri mengajukan laporan pidana, dan itu tadi bisa saja nanti dalam proses perkara pidana karena ini sudah ada tekanan, tiba-tiba suami saya bayar ya berdasarkan isi putusan. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Kan ini karena lagi-lagi dalam putusan dalam perkara cerai ini memang ini sangat sulit untuk kita menentukan sikap jaminan. Memang sehingga kekuatan eksekutorialnya sangat lemah. Ini bisa jadi masalah ketika ada permintaan-permintaan ganti rugi atau kewajiban-kewajiban hukum lainnya, maka sangat mudah sekali untuk kemudian kita tidak indahkan isi putusan tersebut karena memang tidak beda dengan perkara perdata biasa. Karena dalam perdata biasa itu tentu kalau kita ingin menggugat orang, maka kita harus pastikan bahwa ada harta benda yang bisa menjadi jaminan. Oke, kalau misalkan terjadi bagaimana membuktikan suami yang nikah siri? Membuktikan suami yang nikah siri kan sederhana. Pertama, ini sudah terbukti dalam fakta persidangan. Jadi suami nikah siri. Sekarang begini, kalau kita mau arahkan ke perzinahan, tentu menikah siri saja itu belum bisa menjadi delik kalau tidak ada perbuatan bersetubuh. Saya bisa nikah siri, tapi saya tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Berarti saya tidak pernah berzina. Saya bisa satu kamar dengan seorang perempuan umpamanya kan, dalam kamar tiba-tiba datang polisi. Tapi saya di kamar main domino, ya. Saya tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga tidak terjadi delik itu. Cuma ya saya tidak percaya dalam putusan ini suami sudah 9 tahun menjalani hubungan dengan perempuan berdasarkan nikah siri, sudah punya anak dari hasil perkawinan siri tersebut. Sehingga bagaimana proses untuk menciptakan anak itu dilakukan dengan cara berzina kan berzina ya. Begitu kan? Kalau ditanya siapa yang pernah lihat dia berzina, ada yang secara kasat mata. Tentu ini perkara yang pembuktiannya tidak harus bahwa ada saksi yang melihat. Itu melakukan pendekatan lain dan bisa juga nanti anak itu bisa dijadikan di tes apakah itu. Berarti mereka yang nikah siri ini bisa dituntut. Iya dong. Hanya jangan nikah siri. Kalau mau nikah yang sebenarnya. Oh, tanpa nikah siri juga, Bung. Nikah sah pun kalau tanpa restu istri. iya, menikah. Dipidana. Kalau menikah sah itu bisa terjadi namanya kejahatan perkawinan. Ini nggak tanpa sepengetahuan istri yang sah, sehingga itu delik bukan hanya terhadap istri atau suami yang melakukan perkawinan tanpa istri tersebut, tapi juga yang menikahkan, yang menjadi saksi di dalam perkawinan, dalam lokus itu bisa diseret ke pasal itu. Jadi bukan hanya terhadap suami atau istri yang melakukan itu, semuanya. Jadi kalau seandainya di P3 muka itu ada seorang anak pemuda yang ingin kawin lari atau pemuda narko, tiba-tiba tidak pernah dipertanyakan asal-usul kependudukannya atau asal-usul perkawinannya, tiba-tiba dinikahkan, maka pasti itu kena delik kejahatan perkawinan. Penghulunya bisa di P3 itu bisa dikirim ke kantor polisi, bos. Jadi begitu rekan-rekan. Ini hanya kita diskusi-diskusi saja, mengisi kekosongan, mengisi konten dalam channel saya, jadi Audiovisual. Rekan-rekan juga mohon bantu, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe karena itu gratis, rekan-rekan. Jangan pelit-pelit, subscribe saja sebelum menonton video-video selanjutnya, dan jangan lupa juga tekan tombol launchingnya supaya
rekan-rekan mengikuti perkembangan atau mengikuti video-video yang saya upload video-video selanjutnya. Oke, jadi ini kita tarik kesimpulan-kesimpulan sederhananya bahwa ketika kita mengajukan cerai, kita sebagai suami itu mengajukan cerai talak, ada hak-hak istri yang harus kita perhatikan. Jangan sampai justru istri mengajukan gugatan balik, kemudian itu dikabulkan oleh majelis dan itu jelas akan dikabulkan. Kita sebagai pemohon atau suami tidak bisa, kita bencong untuk melaksanakan isi putusan karena hak itu harus dipenuhi. Nafkah idah 3 bulan. Nafkah lampau selama kita tidak nafkah istri kita bisa diminta. Terus mut'ah ini hadiah pada istri karena perceraian ini adalah kita yang mohonkan, maka istri minta hadiah. Istri minta namanya hadiah sebagai kenang-kenangan kita meninggalkan beliau. Harus dipenuhi kalau dikabulkan majelis. Belum lagi nafkah anak. Itu. Jadi ini menjadi pelajaran. Ini menjadi pelajaran bagi kita juga yang mengajukan gugatan talak. Ingat, kalau tidak mampu membayar hak-haknya itu jangan loh, jangan sampai ini jadi cemeng kita kan begitu. Kemudian hati-hati jangan sampai justru alasan perceraian itu justru kita yang sebenarnya bersalah. Seperti kasus ini jelas menikah tanpa sepengetahuan istri, menikahnya pun disaksikan oleh beberapa saksi yang justru jadi oleh pemohon. Ini justru menikah tanpa sepengetahuan istri dan itu di bawah tangan, tidak dicatatkan. Sehingga itu menjadi tindak pidana. Nah ini rekan-rekan, sekali lagi ini menjadi perhatian buat kita yang hendak ingin mengajukan gugatan talak terhadap istri kita. Hati-hati karena banyak hak-hak istri, banyak hak-hak kewajiban-kewajiban hukum yang harus kita lakukan. Kalau kita merasa tidak mampu, jangan rekan-rekan, karena ini bisa menjadi delik pidana. Oke, seperti itu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.